Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hashim dengan NIM 20020150105 sebagai pemateri dan moderator, serta teman saya Gilang Ramadan dengan NIM 20020150204 sebagai pemateri. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah aspek hukum dan jasa konstruksi dengan materi alih teknologi dan kontrak kerja konstruksi swasta dan pemerintah dari kelompok G. Pengertian dari alih teknologi. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik dari yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. Adapun tujuan dari alih teknologi adalah untuk diadakan di negara berkembang seperti Indonesia agar dapat memajukan di sektor tenaga kerja dan juga produk khususnya di era globalisasi ini. Berikutnya adalah cara alih teknologi. Alih teknologi dari suatu negara ke negara lain, umumnya dari negara maju ke berkembang, dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada macam bantuan teknologi yang dibutuhkan suatu proyek. Teknologi yang dapat dipindahkan melalui 4 cara, antara lain sebagai berikut, yaitu pertama, memperkerjakan tenaga-tenaga ahli perorangan, kedua, menyelenggarakan suplai mesin-mesin dan alat equipment, ketiga, perjanjian lisensi, dan keempat, ekspertisi dan bantuan teknologi. Berikutnya adalah ketentuan dan syarat pada alih teknologi. Penyerahan suatu atau beberapa hak teknologi atau lisensi dari lisensor kepada lisensi perlu ditundukkan pada sejumlah ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, karena dalam ketentuan dan syarat tersebut masing-masing menentukan business expectation dan komitmen hukum yang diperjanjikan. Adapun prinsip-prinsip pada alih teknologi yaitu yang pertama, lisensi waralaba investasi asing langsung. Yang kedua, penjualan turnkey pabrik, usaha bersama serta subkontrak. Yang terakhir adalah pertukaran personil ilmiah dan teknis. Faktor keberhasilan dari alih teknologi ada beberapa, yaitu pertama, faktor dari perdagangan, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan lingkup komersil produksi. Dari perakitan, yaitu karakteristik budaya pada sebuah subsistem industri. Dan pada faktor industri ada isu strategi produk dan pasar. Berikutnya ada pengaturan alih teknologi secara internasional dan nasional. Pertama, pengaturan pada internasional, yaitu pada TRIPS. Ketentuan pasal 7 secara tegas mengatakan pentingnya alih teknologi bagi peningkatan kesejahteraan sosioekonomi dan negara peserta TRIPS. Berikutnya pada pasal 8 ditekankan bahwa perlunya perlindungan pada kesejahteraan masyarakat dan gizi, serta untuk menggalakkan sektor yang vital untuk kepentingan publik. Berikutnya pengaturan pada ketentuan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tidak secara eksplisit menyatakan perlunya alih teknologi. Meskipun begitu, keberadaan ketentuan mengenai lisensi paten dalam undang-undang ini secara tidak langsung telah mengamanatkan upaya alih teknologi. Kesimpulan pada materi alih teknologi ini antara lain adalah yang pertama, pengalihan teknologi diperlukan bagi negara berkembang untuk memajukan produk dalam era globalisasi. Kedua, pengaturan tentang alih teknologi diatur secara tegas dalam perundang-undangan. Dan yang ketiga, perlindungan teknologi asing sangat diperlukan dalam rangka penanaman modal asing. Sekian materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya berikan kepada pemateri kedua, yaitu Gilang Ramadan. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi dari saudara Rifki, yaitu kontrak kerja konstruksi swasta dan pemerintah. Adapun pengertian yaitu kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya jenis kontrak kerja di Indonesia. Adapun jenis kontrak kerja konstruksi di Indonesia terdapat versi, yaitu A, versi pemerintah. Biasanya dipakai adalah standar yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum atau PU. B, yaitu versi swasta nasional, dibuat dengan mengikuti standar pemerintah atau
mengikuti sistem kontrak luar negeri seperti FEDC. Selanjutnya C, versi swasta asing. Kontrak yang di dalamnya terdapat unsur asing atau foreign element yang objek pekerjaannya berada di wilayah Indonesia atau di wilayah negara lain. Selanjutnya aspek teknis dalam kontrak kerja konstruksi. Suatu kontrak kerja konstruksi mengandung aspek-aspek seperti aspek teknis, hukum, administrasi, keuangan atau perbankan, perpajakan dan sosial ekonomi. Adapun beberapa aspek teknis yang tercakup dalam kontrak kerja konstruksi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu syarat umum kontrak, dan yang kedua lampiran-lampiran, dan yang ketiga spesifikasi teknis, yang keempat gambar-gambar kontrak, yang kelima yaitu syarat-syarat khusus kontrak. Adapun dasar kontrak kerja konstruksi yaitu menurut pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000. Suatu kontrak kerja konstruksi dibedakan berdasarkan bentuk imbalan, jangka waktu pelaksanaan dan cara pembayaran hasil pekerjaan. Dasar kontrak kerja konstruksi ada dua macam imbalan kontrak kerja konstruksi, yaitu sering digunakan yaitu fixed lump sum price dan unit price, sehingga kontraknya sering dinamakan kontrak harga pasti dan kontrak harga satuan. Adapun kesimpulan dari materi kontrak kerja konstruksi swasta dan pemerintah, yang pertama itu kontrak kerja konstruksi adalah sebuah dokumen yang mengatur hubungan penyediaan jasa dan penggunaan jasa. Dan yang kedua, ada dua jenis kontrak kerja konstruksi, yaitu versi pemerintah dan swasta. Dan yang ketiga yaitu dasar kontrak konstruksi mengacu pada pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.